Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya mahasiswa dari Universitas Kader Bangsa Palembang. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai ASI eksklusif dan manfaatnya. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir ke dunia hingga berusia 6 bulan. Dalam periode ini, ibu disarankan tidak memberikan asupan tambahan apapun. Itulah mengapa ASI dikatakan makanan utama bayi sejak 6 bulan kelahirannya. Ingat, tak ada asupan yang lebih baik selain air susu ibu. Itulah mengapa ibu dianjurkan memberikan ASI eksklusif. Apa saja sih manfaat ASI eksklusif? Selain bermanfaat untuk bayi, ASI eksklusif juga bermanfaat untuk ibunya. Manfaat ASI eksklusif untuk ibu. Yang pertama, menurunkan berat badan. Selain membuat rahim kembali ke ukuran semula, menyusui juga dapat membakar kalori. Kalori yang terpakai saat menyusui bisa membantu mengurangi berat badan setelah melahirkan. Yang kedua, dapat mengurangi stres. Menyusui membuat ibu merasa lebih rileks dan tenang karena adanya pelepasan hormon oksitosin dalam tubuh. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai KB alami. Ovulasi bisa terhambat ketika Anda memberikan ASI eksklusif. Metode ini disebut juga dengan metode aminorelaktasi atau biasa disebut dengan MAL. Untuk mendapatkan manfaatnya, ibu disarankan untuk siap menyusui kapanpun ketika dia membutuhkan. Untuk memperkecil peluang hamil, ibu juga disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang aman selama menyusui. Yang keempat, mengurangi perdarahan. Hormon oksitosin yang keluar saat menyusui juga dapat membantu rahim berkontraksi. Hal ini bisa mengurangi resiko perdarahan rahim usai persalinan, sekaligus mempercepat kembalinya bentuk rahim seperti sebelum hamil. Yang kelima, menciptakan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Proses menyusui melibatkan kontak kulit langsung antara ibu dan bayi. Kontak fisik ini dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi. Selain itu, menyusui juga dapat memberikan rasa tenang dan nyaman pada bayi sehingga ia bisa lebih tenang dan tidak rewel. Yang keenam, mengurangi resiko terkena kanker payudara. Semakin lama ibu menyusui, ibu terlindungi dari kanker payudara. Hal ini kemungkinan disebabkan proses menyusui bisa menekan produksi hormon estrogen yang berlebihan. Yang ketujuh, mengurangi rasa trauma. Dapat menghilangkan trauma saat persalinan sekaligus dengan kehadiran buah hati bisa menjadi penyemangat hidup ibu. Pasca melahirkan, biasanya ibu rentan mengalami baby blues syndrome. Terlebih lagi, biasanya terjadi pada ibu yang belum terbiasa bahkan tidak bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Namun dengan menyusui secara perlahan, rasa trauma akan hilang sendirinya dan ibu terbiasa menyusui bayinya. Yang kedelapan, hemat. Selama memberikan ASI eksklusif, ibu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli susu formula. Ini bisa menghemat pengeluaran bulanan ibu. Yang kesembilan, tidak repot. Memberikan ASI eksklusif mudah dan tidak repot. Ibu bisa langsung memberikan kapanpun saat bayi membutuhkan. Ibu tidak perlu membuat susu dan memperhatikan takaran, kebersihan, dan kehangatan air seperti pada susu formula. Selama menyusui, ibu disarankan untuk menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh, termasuk vitamin dan mineral. Karena ditakutkan asupan tersebut bisa mempengaruhi ASI dan memberikan dampak tidak baik pada bayi, misalnya bayi alergi. Menerapkan pola makan yang sehat sangat dianjurkan ketika ibu sedang menyusui, misalnya dengan mengkonsumsi sayuran, buah, daging tanpa lemak, makanan berserat, susu, dan banyak minum air.
Ibu juga perlu mengetahui cara menyusui yang benar agar proses menyusui berjalan lancar. Nah, itu tadi beberapa manfaat untuk ibu. Sekarang, apa saja sih manfaat ASI untuk bayinya? Manfaat ASI eksklusif untuk bayi. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat. Air susu ibu mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membantu melawan bakteri dan virus. Jadi, bayi yang diberi ASI beresiko lebih kecil untuk terserang penyakit. Yang kedua, membuat bayi cerdas. Menurut para ahli, asam lemak yang terdapat pada air susu ibu memiliki peranan penting bagi kecerdasan otak bayi. Selain itu, hubungan emosional antara ibu dan bayi yang terjalin selama proses menyusui akan turut memberi kontribusi positif. Berbagai penelitian juga menunjukkan hasil yang mendukung pernyataan bahwa bayi yang mendapat ASI memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, berat badan bayi ideal. ASI lebih sedikit merangsang produksi insulin ketimbang susu formula. Hormon insulin sendiri dapat memicu pembentukan lemak, maka ASI tidak banyak memicu pembentukan lemak pada bayi. Selain itu, bayi yang diberi ASI juga memiliki kadar leptin yang lebih tinggi. Leptin adalah hormon yang memiliki peranan dalam menimbulkan rasa kenyang dan dalam metabolisme lemak. Keempat, tulang bayi lebih kuat. Bayi yang diberi ASI selama 3 bulan atau lebih memiliki tulang leher dan tulang belakang lebih kuat dibanding yang diberikan ASI kurang dari 3 bulan atau tidak sama sekali. Karena itu, ASI eksklusif berperan penting dalam menunjang pertumbuhan tulang bayi yang kuat. Limpahan kolesterol. Pada orang dewasa, kolesterol merupakan asupan yang tidak baik. Namun, itu tidak berlaku pada bayi. Kolesterol sangat dibutuhkan bayi guna menunjang tumbuh kembangnya, dan zat ini banyak ditemukan pada air susu ibu. Yang keenam, mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. ASI eksklusif mampu mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak saat bayi tidur. Penelitian menunjukkan bahwa efek ASI dalam mengurangi resiko terjadinya SIDS baru akan terlihat jika ASI diberikan secara eksklusif minimal 2 bulan. Nah, mari sekarang ibu-ibu kita dukung program pemerintah untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi karena begitu banyak manfaatnya untuk ibu dan bayinya. Jadi kita tidak ada ruginya. Itulah tadi informasi dari saya mengenai ASI eksklusif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.